Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasyeka Putri. Saya dari Universitas Cyber Asia, program studi S1 Manajemen dengan NIM 240201011040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sektor jasa keuangan 2022. Langsung saja pada materinya. Perkembangan kondisi pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Jumlah investor mencapai 10,31 juta, naik 37,68% years on years, didorong kemudahan akses digital. 71 emiten baru tercatat rekor tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan IHSG tumbuh 4,9% years to date. Penghimunan data melalui pasar modal mencapai 267,73 triliun. Reksadana juga tumbuh dengan NAB mencapai 524,61 triliun. Frekuensi dalam volume transaksi harian meningkat menjadikan BI salah satu bursa paling aktif di ASEAN. Kesimpulan, pasar modal Indonesia tumbuh pesat dan stabil menjadikan pilar penting pemulihan ekonomi nasional. Kondisi perbankan Indonesia pada tahun 2022 juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat, yaitu kredit perbankan tumbuh 11,16% years on years menjadi 347,5 triliun, didorong oleh kredit investasi, modal kerja dan konsumsi. Dana pihak ketiga atau DPK naik 8,7% years on years menjadi 7,79 triliun, terutama dari tabungan dan deposito. Ada pula rasio kinerja perbankan, NPL atau gross, rasio kredit bermasalah naik ke 2,65%, resiko kredit terjaga. CAR atau Capital Adequacy Ratio tinggi di 2,49%, permodalan sangat kuat. Likuiditas AL atau DPK di atas 30%, NIM atau Net Interest Margin stabil di 4,70%, ROE di 2,47%. Kesimpulannya, perbankan nasional sehat, likuiditas dan permodalan kuat, serta resiko kredit terkendali. Kondisi industri non-keuangan atau IKNB di Indonesia juga mengalami pertumbuhan positif. Nomor 1 yaitu industri keuangan non-bank atau IKNB tetap tumbuh dengan akumulasi pendapatan premi asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun atau outstanding pembiayaan vintage, P2P lending meningkat. Nomor 2, Risk Bears Capital atau RBC, asuransi jiwa dan umum tetap di atas threshold minimal, menandakan permodalan yang sehat. Nomor 3, gearing rasio perusahaan pembiayaan jauh di bawah batas maksimum, dan NPF non-performing financing perusahaan pembiayaan tetap rendah. Nomor 4, piutang pembiayaan naik menjadi 13,15% years to years. Aset dana pensiun naik menjadi 12,96% years on years. Dan pendapatan premi naik menjadi 5,06% per years on years. Outstanding vintage P2P lending tumbuh signifikan mencapai 50,30 triliun, naik menjadi 7,68% years to years. Kesimpulan dari kondisi industri non-keuangan di Indonesia yaitu industri non-keuangan tumbuh stabil didukung permodalan kuat dan tingkat resiko yang terkendali.
kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan 2022 yaitu nomor pertama, OJK mengambil kebijakan antisipatif dan terukur untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nomor 2, kebijakan meliputi relaksasi restrukturasi kredit hingga Maret 2024, penguatan infrastruktur digital, pengawasan prudensial, penguatan tata kelola, serta penegakan hukum terhadap pelanggar di sektor jasa keuangan. Nomor 3, OJK juga memperkuat perlindungan konsumen, mendorong inovasi keuangan digital, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan. Untuk poin selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022. Ini opini saya akan memberikan opini. Program OJK melaksanakan 1.897 kegiatan edukasi keuangan dengan 9,1 juta peserta, meluncurkan Simolek Edutainment dan mengintensifkan edukasi kepada kelompok yang rentan. Perlindungan konsumen menguatkan regulasi PJOJK 6 atau pada bulan 6 2022, pengawasan iklan, penanganan ribuan pengaduan, penindakan tegas pada pinjol dan investasi ilegal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan 49,68% dan inklusi keuangan 85,10%. Poin selanjutnya, bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Saya akan memberikan opini di sini untuk kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022, yaitu nomor 1, kebijakan OJK di tahun 2022 sangat komprehensif dan responsif, menjaga stabilitas, mendorong digitalisasi, dan memperkuat perlindungan konsumen serta penegakan hukum. Nomor 2, merelaksasi kredit dan dukungan pada sektor terdampak pandemi sangat membantu pemulihan ekonomi. Nomor 3, transformasi digital dan penguatan pengawasan sangat relevan di era keuangan digital. Nomor 4, penegakan hukum terhadap pelanggan keuangan meningkatkan kepercayaan publik. Untuk opini, saya di sini memberikan kebijakan OJK di tahun 2022 responsif terhadap tantangan global dan domestik. Fokus pada stabilitas, inovasi, dan perlindungan konsumen sangat relevan untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan pertumbuhan sektor jasa keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Baik, semuanya dapat disimpulkan dari materi ini. Saya mengambil kesimpulan secara keseluruhan, sektor jasa keuangan Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang baik di tengah tantangan global. Pasar modal perbankan dan industri non-keuangan tumbuh positif didukung kebijakan OJK yang adaptif, edukasi dan perlindungan konsumen yang masif, serta penguatan tata kelola dan penegakan hukum di seluruh sektor. Cukup sekian pembahasan tentang perkembangan sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.